Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Teras Mode Malam. Kali ini gue Aska sebagai hostnya dan gue ditemani Fadil sebagai hantu. Ya, baik nih. Jadi untuk topik pada kali ini itu ada horor ya teman-teman ya, benar? Nah, jadi karena kita juga udah mencari lo deh sebagai manusia terhoror yang ada di UPI. Baik, pertama tanggapannya dong dari lu nih. Lo kan anaknya horor banget nih, katanya udah dari pesantren, terus udah uji nyali siap malam Jumat. Nah, tanggapan lu terhadap horor di Indonesia itu gimana sih? Sebenarnya dari perspektif undang-undang itu kan nggak bisa disamaratakan. Ada yang emang percaya banget, ada yang skeptis ataupun segalanya. Tapi kalau dari gue sendiri, gue bukan menghargai, tapi bahwasanya yang goib ataupun yang selain kita di dunia itu ada. Dan juga mereka bisa menyerupai sesuatu sesuai kayak khayalan kita. Jadi itu sebenarnya lebih ke sugesti sih. Sebenarnya ada yang goib, cuma itu diimajinasikan lagi sama otak itu jadi sugesti. Berarti sebenarnya ada ya. Soalnya dari Quran juga kalau gue riset ya, itu emang dijelaskan bahwa makhluk-makhluk kayak gitu ada. Cuman mereka hidupnya berdampingan aja, berdampingan. Iya. Tapi berarti kata lu karena itu sugesti, berarti mereka nggak bisa ke dunia kita atau gimana? Jadi ada beberapa cara biar kita tuh bisa melihat mereka. Satu emang karena kita dikasih kemampuan. Terus kedua karena emang kita bukan kemampuan kita berniat, tapi kita karena takut kemudian si makhluk tersebut tuh gampang buat masuk gitu. Jadi secara tidak langsung mereka mengendalikan kita. Mereka yang ambil alih tubuh kita biar kita tuh bisa melihat ataupun bisa merasakan gitu. Jadi cuma ada dua cara buat secara dari gue sendiri yang gue tahu emang karena dikasih kemampuan sama yang di atas. Satu lagi emang diri kita tuh emang dibuka mereka. Tapi sebenarnya mah 11-12 hidup kita sama hidup mereka gitu. Di sini juga pasti ada. Cuma memang mereka nggak menang diri, itu aja. Oke, berarti tadi ada dua cara ya. Orang itu bisa ngeliat itu karena emang dikasih sama emang kalau sugestinya kuat, terus misalkan lagi lemah, lagi vulnerable itu gampang mereka masuk. Iya, betul nyaman. Berarti kan tadi kata lu mereka tuh bisa masuk kan kalau misalkan orangnya lagi lemah, lagi kacau lah gitu. Iya. Itu kenapa gitu mereka tiba-tiba masuk? Apa emang mereka cuma gabut aja, bosen, nggak ada uas atau gimana? Jadi secara harfiah ya, kenapa mereka bisa menampakkan? Kenapa tujuan mereka itu hanyalah untuk menakutkan? Dengan menakutkan itu mereka jadi si manusia ini bakal mencari pihak ketiga, kayak misal kodam ataupun segalanya buat melindungi mereka. Padahal kita kan yang perlu mencari pelindungan itu cuma ke atas doang gitu. Jadi istilahnya mereka menakut-nakuti, membisikkan sesuatu seperti kita lalai dalam pikiran yang udah dibuat oleh dari atas gitu. Jadi ya sebenarnya cabang atau penyebab awalnya tetap aja satu. Mereka tuh pengen nakutin kita, pengen kelihatan kita tuh lemah, pengen kelihatan mereka tuh lebih takut. Jadi mau menyampingkan bahwasanya mereka tuh lebih takut daripada yang di atas gitu. Berarti mereka membuat kita keluar jalur lah ya istilahnya dari yang udah diajarkan sebagaimana semestinya. Kayak kalau misalkan kayak gitu, tapi kan ada juga ya orang-orang yang misalkan dia udah kuat, dia misalkan dia nggak gampang masuk lah, terus suka apa ya, kayak misalnya melihat kejadian atau merasakan atau misalkan dengar dari cerita orang lain itu orang tuh sikapnya harusnya gimana sih? Atau mereka harus percaya atau mereka kayak menolak sebenarnya nggak ada aturan cara khusus ya buat kita harus kayak gimana aja, tapi istilahnya kita nggak ada gaya aja. Yang penting bosan kita validasi dulu, ya mereka dengan mengalami ya udah gitu. Tapi bukan menjadikan kita ikutan takut, ikutan skeptis ataupun segalanya tuh ya udah jadi ngeflow alur aja hidup. Kalau emang ketemu begituan ya udah berarti jagoannya aja gitu. Iya, itu kan kalau dari lo atau dari kita kayak
ya udah kalau ada mah ada, kalau enggak ya enggak. Iya, itu secara pandangan orang aja. Maksudnya nggak terlalu berpengaruh juga lah ya kalau misalkan mereka menampilkan kalau emang kitanya kuat ya nggak berpengaruh kan. Iya. Nah tapi gue lihat kalau di Indonesia tuh kayak apa-apa tuh pasti langsung dikaitin sama mistis gitu. Kayak misalkan apa yang udah ada penjelasan saintifiknya tuh kayak rep-rep, nah itu ketindihan. Nah itu kan kalau kata orang-orang dulu kan itu kayak ditindihin jin, terus harus ini harus itu. Menurut lu gimana sih kalau kok orang Indonesia dikit-dikit langsung ke situ gitu? Ya emang pada dasarnya itu Indonesia dari yang pas dari zaman dahulu tuh emang selalu mengaitkan, dan emang dari dulu tuh kayak hukum tuh udah ada. Jadi karena dulu tuh penyebaran kayak agama tuh belum sempurna, belum kayak sekarang gitu kan, jadi mereka ya misal ngasih sesajen lah ataupun itu kan buat apa, buat kok nama setan gitu loh. Jadi emang gak ada setan tapi ada jin. Jadi jin tuh yang membantunya. Misal kayak kepala tubuh ataupun apa itu kan dari setan juga. Jadi ya kenapa Indonesia percaya itu? Ya itu sebenarnya tabiat yang jelek dari dulu orang dari gua ya. Soalnya dengan sains sekarang yang lebih gitu berkembang, lebih tuh banyak diteliti juga kan. Ya usah kita harus berpatokan sama yang baik, walaupun kita hargai aja, kita hargai, tapi jangan tetap patokan kita adalah di science based. Tapi iya nggak semuanya nggak sih ke yang belum ada penjelasan saintisnya, jadi kayak orang-orang masih ada yang percaya misalkan sama hal-hal yang ini, sama kayak misalkan kesurupan. Nah kesurupan itu kan kalau gue baca-baca tuh apa ya, jadi orang tuh beneran kayak ini kemasukan jin, atau yang dari gue tonton juga harus diruqyah, pokoknya harus di ini sama keagamaan dia baru bisa lepas itu. Jadi itu ada penjelasannya kenapa orang-orang bisa kesurupan. Satu yang gue lihat dari teman-teman gue juga emang, jadi dia keturunan yang emang pernah berilmu sama kayak gitu. Jadi sebenarnya kesurupan itu kalau emang dari atasnya, dari nenek atau kakeknya itu masih aman, mereka nggak pernah kayak berkontak mau jin atau setan, itu nggak bakal masuk sama sekali kalau memang si imannya nggak kuat. Tapi kalau emang dia kesurupan itu perlu dicurigai karena di nenek moyangnya pernah kayak pasti janjian gitu. Soalnya tetap loginya ya gue ya, dengan kayak nenek moyang lu dia berjanji dengan jin, ya otomatis dia udah membuka, otomatis buat ke anak-anaknya juga dia udah kebuka pintunya, jadi si setan udah mau masuk. Jadi ada istilahnya tumbal, misal si kakeknya butuh apa gitu, ya nanti keturunannya kena. Itu gue banyak cerita dari bokap dari mana gitu, pasti di tempatnya ada gitu. Oh berarti itu kalau buat perjanjian gitu bisa efeknya ya, betul. Ke keturunan gitu. Jadi yang gue tahu ada dari teman bapak gue itu, jadi awalnya tuh emang orang sore, dia emang keturunannya itu dari atasnya itu udah bikin perjanjian, jadi kakeknya itu bisa nyembuhin orang. Kayak dia bisa kayak misal tangan patah nih, tapi bisa sembuhin. Jadi istilahnya anaknya itu jadi malah cacat semua. Awalnya masih aman. Si anak satu itu dia masih normal, supaya aman. Walaupun prematur juga, dia tetap kayak sehat, gizinya terpenuhi gitu. Kemudian yang ilmu yang bisa menyembuhkan itu si istrinya atau si ibu anaknya ini, dia tuh mencoba juga, dia mau nyembuhin orang juga gitu loh. Ya udah, pas sudah dikasih ilmu itu, memang suaminya kayak sehat terus, ataupun anak satu itu sehat terus. Tapi ketika anak kedua udah mulai cacat, anak kedua itu lumpuh, nggak bisa jalan sama sekali dari lahir. Anak ketiga nggak bisa lihat sama sekali. Jadi memang ketika itu penyembuhan itu kan bukan karena izin dari atas ya, bukan izin dari Tuhan. Jadi memang karena si jinnya itu yang mengeluarkan ininya, berseni kekuatannya. Tapi tumbalnya si keturunannya gitu. Jadi pasti plus minus gitu ya? Ya pasti gitu.
Nah itu kan tadi kalau misalkan menyembuhkan itu kan udah di luar kuasa manusia, misalkan pasti udah ada andil makhluk lain lah dalam hal-hal tersebut gitu. Itu berarti kalau misalkan, tapi gue juga sering lihat kan, atau apa tuh ya yang waktu itu viral yang dia nge-challenge buat dia tuh disantet, dia nungguin sampai berapa jam gitu. Nah itu kan istilahnya dia tuh kayak dalam hati itu dia udah nggak percaya gitu bahwa ada hal-hal kayak gitu. Nah kalau misalkan gue lihat kalau misalkan dia udah nggak percaya nih, itu kayak apa ya, hal-hal tuh susah gitu buat ke dia. Itu nggak tahu emang dari dianya menolak atau emang hal-hal kayak gitu tuh nggak ada. Ya itu balik lagi. Jadi orang-orang yang pernah ngalamin apapun itu kan kena sugis. Jadi tadi orang tadi itu emang dia udah nggak sugis mana nih coba yang gitu udah datang yang gue ya karena dia udah pegang teguh bahwasanya yang kayak gitu gak ada gitu. Jadi itu gimana kita yang membawa dirinya aja. Jadi tapi kita tetap menghargai aja. Ya benar. Berarti kata lu agama itu mempengaruhi cara pandang manusia nggak sih kayak ke hal-hal mistis? Soalnya yang apa ya, dari misalkan gak usah jauh-jauh deh, film-film Indonesia nih, kalau film-film horor pasti itu di pesantren terus kayak nyambung ke hal-hal keagamaan lah. Itu ada cara pandangnya sendiri atau emang apa ya, kayak agama itu pusatnya hal-hal kayak gitu? Sebenarnya kenapa di film-film Indonesia itu banyak banget saya yang mau ngaitkan dengan agama. Ini disclaimer buat production. Jadi bukannya si sutradara itu idenya habis, cuma memang karena pada awalnya agama itu gampang banget cerita. Jadi memang lebih mudah buat membuat cerita yang berkaitan dengan pondok ataupun seperti agama ini. Karena ya kalau ateis ya nggak mungkin, mereka aja nggak percaya Tuhan, apalagi percaya begituan gitu loh. Jadi istilahnya memang dari sutradara sendiri itu emang lebih gampang aja mengaitkan. Tapi tanggapan kita atau cara kita memandangnya ya udah gitu. Ketika memang ini ide dari ini cukup jadi hiburan, nggak usah jadi patokan bahwasanya agama itu emang horor itu kayak banyak makluman. Tapi emang kalau kita menurut kayak kitab-kitab yang ada, walaupun Injil, Al-Quran dan lain-lainnya, itu emang yang gue itu ada. Coba cara kita aja buat memandangnya. Gitu. Apa ya? Karena itu kalian misalkan agama juga kan dari atas juga, terus banyak hal yang manusia belum bisa jelaskan. Jadi misalkan kalau hal-hal mistis itu suka diarahin ke agama gitu ya. Iya. Jadi emang secara di kitab juga memang nggak ada penjelasan lebih lanjut terkait makhluk tersebut, cuma emang di spill atau di spoiler kan bahwasanya mereka tuh ada di sampingmu, bahwasanya mereka tuh bisa berhidup dan berdampingan, cuma nggak kasih secara detail mereka tuh kayak gimana. Jadi emang si manusianya ini aja yang ngayal kata gue ya. Berarti balik lagi ke dari sugesti aja ya, dari sugesti misalkan. Terus dari budaya Indonesia tuh gini-gini misalkan, ya kita juga pasti dulu orang tua kita kayak jangan keluar maghrib misalkan nanti diculik atau apa. Nah ini yang gue bingung nih. Jadi kalau di Indonesia itu kan misalkan ada pocong, ada genderuwo, ada kuntilanak gitulah. Itu juga masih kayak tersebar, misalkan kalau yang di Kalimantan, kalau ini di mana, kalau ini di mana. Nah kenapa kalau di luar negeri tuh hantunya beda-beda lagi? Misalkan di Jepang pocong nggak ada, di Jepang tuh beda lagi. Nih gue bingung, itu setan-setan tuh pada adaptasi sama budaya sana, pada FOMO apa? Ya balik lagi kayak tadi, itu gimana sih warga atau masyarakat itu emang mandaknya kalau pocong karena emang kiranya itu yang mayat atau jenazah yang udah kita kuburin itu kan dia bangkit lagi gitu. Jadi bagaimana si masyarakat memandang setan, kayak definisi setan tuh gimana sih gitu. Ya terlebih kan itu terbuat karena imajinasi kita dan kita terhadap itu. Soalnya gue dulu pas TK memang kayak sama gue juga punya takutan terhadap pocong gitu ya. TK gue pas obor Idul Adha ini pengen puasa kayaknya, itu tuh gue pernah salah jalan, gue obor sendirian.
belok kanan, tiba-tiba ada pocong lain asli. Cuma emang buat TK tuh nggak bisa kayak dibenarkan itu bahwa itu pocong atau enggak. Cuma menurut gua jadinya kesimpulan gua adalah itu gimana ketakutan gue membawa karena kita lagi sendiri atau apa tiba-tiba ada muncul, itu ketakutan kita. Jadi si apa sih namanya makhluk itu tuh bisa menyerupai gitu loh, Bray. Jadi nggak bisa dibenarkan bahwasanya itu ada kecuali memang yang makhluk kayak goibnya tuh kayak bisa beserin, itu memang bisa. Oh iya bisa. Itu bisa. Berarti itu balik lagi ke sugestinya. Iya aja. betul. Misalkan di Amerika pada takut apa, setan ngikutin nih biar mereka pada takut. Kalau misalkan pocong di Amerika kan ya orang apaan sih nih, guling doang gitu misalkan. Nah berarti lu tadi udah pernah ngeliat juga ya? Iya udah. Lu misalkan kan kalau dari pesantren masih banyak ya cerita-cerita kayak gitu juga kan? Iya. Lu tuh pas dengar cerita-cerita kayak gitu tuh kira-kira lu langsung percaya, langsung gak percaya, atau lu malah dari penjelasan saintisnya dulu? Terlebih kan pas gue tuh pesantren tuh dari SMP sampai SMA kemarin ya. Jadi memang kalau dengar cerita itu awalnya kayak nggak percaya, tapi kok agak seru juga dengernya gitu. Tapi pernah juga sampai pernah ngalamin, pernah digangguin juga. SMP pernah digangguin gitu kalau kata tim gua. Jadi gua tuh lagi tidur, selimut gua ditarik-tarik terus sampai 5 kali atau 10 kali itu ditarik terus. Jadi bener aja pas habis itu gua dibangunin teman gua minta pindah mandi, udah jam 11 malam kayaknya. Dan gue tuh pasti ngelewatin WC lorong yang kanan kirinya WC, namanya kayak jalan gitu. Jadi dalam pikiran gue yang baru bangun gitu ada juga ketakutan karena udah jam 11 malam pas gue masih SMP, ya gue pengen lihat kuyang gitu. Padahal kalau kata orang kuyang tuh ada di Kalimantan, tapi dalam ketakutan gue ya gitu tuh ada kuyang gitu. Jadi benar tuh balik lagi yang gue bilang itu gimana gue menghadapinya. Padahal enggak ya, kalau orang ngelesnya gini, itu bukan kuyang, itu mah cuma pelan aja dibalikin gitu kan. Cuma emang pada saat itu takut gue ada apa ya tuh. Ya iya sih benar. Jadi emang sih kalau kita takut juga pasti kayak dikit-dikit ada ini, dikit-dikit ada itu, padahal mah nggak ada, tapi kita juga misalkan mau melihat lagi takut tapi gimana. Soalnya gue juga pernah, tapi gue kan SMP biasa ya. Nah pas SMA gue di pesantren. Nah itu gue pas baru masuk juga suka denger kan hal-hal kayak gitu tuh, banyak cerita-cerita dari yang temen gue yang SMP-nya pesantren juga. Nah gue tuh pernah ngalamin sekali, gue tuh nempel gitu kan, kayak ditindihin. Nah itu pas kayak gitu kan kayak gak bisa ngapa-ngapain lah, tapi gak bisa merem juga. Nah pas itu semua pikiran masuk lah, semua cerita dari temen-temen lah apa semuanya masuk. Nah itu tuh gue di posisinya gue di kasur gue di sini nih, kayak ada lemari. Nah gue ngeliat ke atas tuh di lemari kayak ada kepala banyak darahnya gitu kan. Nah itu gue langsung wow, itu udah pokoknya kemana-mana kan. Tapi gue karena gue emang lebih kuat gak percayanya, gue liatin terus sampai kayak rem-remnya tuh hilang. Nah jadi pas bisa gerak bisa apa lagi masih gue liatin, itu tuh mulai tuh kayak udah gak blur lagi kan, pandangannya jadi jelas, jadi clear. Pas gue deketin, gue bangun, gue ambil, ternyata itu kayak kresek tapi dalamnya ada bola. Jadi kan kayak itu ya. Iya itu kan memang karena jeratan kan atau ketakutan kita terbuat gitu. Cuma dari gue sendiri belum bisa membenarkan kalau ini diganggu. Soalnya gue di SMP emang sering banyak yang nampilin, sering juga banyak gue yang kesukaan. Tapi di SMA ini banyak banget emang banyak yang nampilin, tapi gue lebih banyak juga gue digangguin gitu. Jadi gue belum bisa membenarkan karena gue sendiri aja di pas saat itu di asrama ya, pas 10 gue kayak hidup didampingin sama jin. Gimana tuh? Jadi kita dari angkatan kita itu kita menyebutnya itu jin itu David, keren tuh. Iya, kita yang namain dia juga banget. Jadi yang pas pertama itu karena teman gue tuh pernah lihat ada banyak hitam
Jadi kira tuh teman gue lagi ngambil baju, pas lampu dinyalain hilang, teman gue langsung pusing. Nah ya udah kita konsul, ini gimana, coba kata guru gue tuh emang dia spesialis ruqyah katanya itu tuh coba sok sediain aja kopi hitam pahit di depan lemarinya. Oke, kita sediain kopi hitam pahit. Ya, kan bisa kalau kopi hitam itu kan ada asam plusnya. Kalau kita minum ada bekas dong, kayak itu. Tapi enggak itu. Itu tuh kopinya habis. Cuma sulit. Nggak ada bekas kayak habis minum nggak bekas. Kan kayak ini minuman ini kan ada bekas gitu. Itu dia hilang. Paginya hilang. Terus sempat juga kan kita lagi main itu di asrama, lagi main-main lah, semua bercari pada air. Tiba-tiba lampu mati, jalannya di lampu mati lagi, bukan listrik. Ya, kita lihat cek asrama yang lain tuh masih aman semua, cuma kita doang lampu mati nyala lagi. Pas kita pengen dapet, pas lagi mati pit nyalain, nyala. Jadi istilahnya bisa dibilang gue nggak bisa membenarkan bahwa saya itu si David betulan ada, cuma ya kita juga tuh mau matiin kipas matiin. Cuma ya balik lagi gue nggak bisa membenarkan ini bahasanya benar atau enggak, tapi gue sama temen-temen gue udah pernah alami gitu. Nah tapi kan tadi kata lo di awal tuh kalau setan itu atau jin lah istilahnya, mereka menunjukkan diri atau nakut-nakutin itu atau ya ke apa dunia manusia tuh tujuannya buat memiringkan lah, atau biar manusia tuh keluar jalur. Misalkan mereka percaya hal-hal kayak gini terus jadi ekstrim atas hal-hal kayak gitu, terus keluar dari jalan yang udah ditentukan gitu. Nah tapi kan kalau kayak tadi kayak nyantai aja gitu, maksudnya ya orang-orang juga nggak takut, terus apa ya, jadi kayak hidup berdampingan gitu. Itu kan berarti si setan atau si jinnya itu keluar dari tujuan awalnya, atau emang semua nggak semua jin atau setan itu punya tujuan yang untuk menyesatkan? Ya balik lagi kan ada namanya jin muslim sama jin jahat, jin biologi gitu. Jadi kalau memang jinnya itu netral terus juga kita membawanya atau cara menghadapinya biasa aja. Ya kan tadi si David itu kalau kata gue itu awalnya emang dia bikin kita takut karena dua-dua sampai pusing apa kayak takut dia cerita dibuat-buat gitu kan. Tapi kita mau bawanya nyantai, kita bawa ngalur aja. Sampai sekarang kayaknya sih ada kemarin kucing udah gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu kita harus ngurusin jin itu baik atau enggak, tapi ya udah gitu, kita kayak itu bahwa sebenarnya nggak ada. Kita juga kan ciptaan dari atas gitu. Tapi jangan kalau di seriusan kelas-kelas cuma jin doang diomongin terus kayak ya bang begini ngomongin kehidupan kita gitu. Kan ya itu aja. Tapi ya kalau yang dari gue rasain juga kan, gue pesantren tuh pasti ada aja kan kejadian kayak gitu ya mas ya. Malam-malam nih misalkan jam 12 malam gue lagi kamar mandi, kayak depan kamar mandi di lorong tuh kayak ada yang nyapu, terus gue keluar gak ada, terus ya orang kesurupan ya udah nggak bisa dihitung jari lah itu mah. Pasti ada aja setiap hari ya kayak gitu kan. Nah tapi kenapa sih kayak hal-hal kayak gitu tuh terjadinya di tempat-tempat tertentu gitu, kayak misalnya kalau kita ke gunung, ini kan banyak juga film-film yang gunung yang horor, terus di pesantren atau di tempat-tempat tertentu lah kayak gitu. Tapi kalau di gunung memang itu rumah mereka, rumahnya. Jadi gue pernah punya tuh sama, karena kan gue karantina tahfiz, terus Ustadz gue tuh ngajak buat kita naik atas gunung, atas lah atas bukit istilahnya. Kan kita tuh di dekat hutan, jadi Ustadz ngajak, yo siapa yang berani ikut sama Ustadz ke atas. Udah kita ikut. Memang kalau nggak salah tuh Ustadz gue tuh kan emang dia tuh emang entah banget kan agamanya, jadi dia tahu juga kan, dia juga kok pelajari banyak kitab. Coba gue bisa menerangkan juga, katanya kan awalnya tuh kita tuh bisa belok kiri buat tasawuf. Jangan kiri, kenapa? Kiri itu ada sungai itu ondek ya. Itu dan juga tuh hawanya beda banget. Yang awalnya pas kita masih di sekitaran penginapan kita, itu tuh hawanya masih ada angin, kita masih bisa sampan gitu ya. Tapi ketika gue udah disebutkan hawanya
nggak ada angin sama sekali. Kemudian yang bikin yang cuma gua tahu itu kalau tanda ada sesuatu itu cuma paling dari pohon. Pas itu Ustaz gue bilang kayak jalan-jalan dulu. Yaudah kita nurut aja. Dia jalan lagi. Akhirnya habis itu berhenti dulu. Yo, dah dia pulang. Nah kita kan gak boleh tanya pas lagi keadaan kayak gitu. Kita kalau mesti kita tanya kenapa. Jadi pas kita di atas itu gak ada angin kan, hampa kan. Tapi kok Ustaz ngomong, kenapa Ustaz ngomong berarti? Ya itu ada daun pisang goyang sendiri. Jadi cara mereka berkomunikasi ataupun cara ngasih tanda bisa dari barang handuk. Ya ini nggak bisa dibenarkan juga karena emang gak ada saintis yang bisa jawabnya ya. Cuma ya udah aja gitu loh, hidup tuh ya udah gitu. Itu hitung-hitung aja jackpotnya aja. Soalnya kan ya gue nggak terlalu berpengalaman kan di hal itu. Yang gue tahu kan barusan tadi aja ya paling kenapa di gunung, terus kenapa di pesantren atau kenapa di tempat-tempat tertentu itu karena sugesti. Kalau dari pandangan gue itu. Ya benar ada benar ya. Cuma misalkan pondok itu kan jarang sih kalau tadi. Pasti kayak di kayak pondok gua SMP aja di lereng gunung gitu. Jadi kenapa masih banyak itu? Ya pertama belum steril. Jadi istilahnya si tempat itu tuh harus disterilkan dengan doa-doa Tuhan. Walaupun emang kayak kesannya kita tuh kayak pinjam ke tempatnya atau kita mengusir mereka, tapi pada dasarnya doa-doa itu buat minta perlindungan. Begitu aja simpelnya. Bisa juga dengan di mix pakai daun bidara buat suciannya gitu. Jadi istilahnya kalau di pondok-pondok itu kenapa masih melekat? Yang satu emang pada awalnya mereka. Kenapa? Coba ketika ini ya bisa kita bilang atau cocok logika ya belum aja disterilkan, begitu aja. Berarti lu juga dari awal tuh karena emang untuk rumah mereka gitu banyak kejadian-kejadian yang nggak bisa dijelaskan gitu. Iya bisa dibilang begitu. Banyak kan kayak apa sih proyek-proyek apa gitu yang buat tumbal sebagai gantinya. Ya kita nggak bisa membenarkan. Cuma ya udah kita punya rumah punya rumah gitu aja kayak Sunda itu rumah mereka banget, gunung apalagi. Jadi ketika memang ada proyek di gunung kadang kan ada aja gitu ada aja pasti kayak hal yang bisnis harus sesajen lah atau apa. Cuma kan ya udah aja. Kalau sekarang ini kan kayak teknologi, terus sekarang juga kita udah kuliah gitu kan, terus juga ada ngadain pesantren ya. Gue nggak tahu sih, tapi ya pastilah udah nggak sebanyak dulu gitu kejadian yang dialami. Terus sekarang kalau misalkan ada kejadian kayak gitu lagi, pandangan lu berbeda nggak sama yang dulu? Tentu seiring berjalan waktu gue berbeda karena pas itu teman-teman gue kayak takut banget di sekitar tempat tinggalnya kayak mesti bawa apa ya gitu kan. Jadi kayak Anda berdua apa sih gitu rasanya. Emang gue kayak ya udah yang gak usah takut aja gitu. Tapi ketika memang gue pernah ketemu atau pernah ngerasain, ya udahlah gitu loh, ngapain diurusin gitu. Mereka nggak spesial gitu loh. Spesial juga seseorang yang kita mau, jadi itu lebih spesial daripada hal goib itu ya kita urusin gitu aja. Ngapain kita gitu lah. Secara dari pandangan gue kita menganggapnya simpel aja. Ya udah kalau udah ketemu gitu, udah pengen ketemu aja berarti. Kalau memang ada orang yang takutan, nah itu yang perlu kita rangkul sebenarnya. Sebenarnya jangan terlalu divalidasi atas ketakutannya, tapi ayo kita bangkit dari ketakutan ini. Itu aja. Ya kalau misalkan, lo kan berarti pandangannya udah berbeda lah ya sama dulu. Nah kalau misalkan lo nih, ada misalkan lo ketemu sesuatu nih nanti pas malam atau pas apalah, itu kira-kira lo tetap bakal kuat sama pendapat lo sekarang atau kayak ternyata yang dulu tuh bener juga gitu. Ya dulu kan gue pernah sempat percaya, tapi sekarang kemarin udah pernah tuh pas gue masuk kamar kosan gue itu, jadi kan Quran tuh gue taruh jendela ya, Quran tuh. Nah, pas gue buka, padahal gue dorong pelan banget, gak ada tuh pas sekali Quran jatuh, dilempar. Itu bukan 3 kali. Ya setiap gue masuk kayak
bukan gue aja yang ngerasain, tapi teman-teman gue juga pernah, teman-teman yang sahabatnya sama gue juga di Bandung, pas kita buka Quran jatuh, padahal sampingnya tuh ada parfum ataupun barang lebih ringan, Quran yang jatuh. Cuma kita nggak tahu, ya udahlah, mungkin dari gue aja kurang banyak baca lagi gitu kan, bisa jadi sebagai pengingat, ya udah kalau mau tidur pada ayo gitu. Kayak gitu ya. Sebenarnya gak tahu ya, secara memang karena usia makin bertambah jadi malas mengurusi hal-hal begitu sih gitu. Banyak lebih penting ya. Banyak lebih penting daripada kita ngurusin hal-hal yang belum tentu ada gitu kita gitu lah. Ya ini sih. Tapi yang paling ini tuh kayak pasti juga banyak cerita-cerita kan, misalkan dari dulu nih, misalkan si kakeknya nikah sama jin atau sebaliknya gitu. Itu gue masih penasaran tuh, kayak kalau kayak gitu tuh sebenarnya terjadi nggak, bisa terjadi nggak sih? Soalnya kan jin sama manusia itu kan hidupnya berdampingan kan, tapi kayak ada, walaupun misalkan dunia sama, tempatnya sama, tapi kayak ada pembatas gitu atau boundaries yang memisahkan antara hidup mereka dan hidup kita, tapi masih paralel gitu. Ya kata gue tadi nggak bisa dibenarkan atau diiyakan gitu. Kita juga masih kita belum ada data sains yang bisa menjelaskan tersebut, ya udah gitu. Kalau memang ada, oh ya udah gitu. Emang dari nenek moyang kita itu emang udah berjanjian ataupun apa gitu. Emang kalau usaha kita, kalau sebagai pemutus ya udah kita bisa mengikuti aja aturan yang dibuat oleh yang di atas. Jadi gak perlu dipikirin juga gitu. Walaupun memang kalau dari gua pernah dengerin dari cerita teman-teman gue yang pernah emang orang klinik itu juga, ya dia sempat sering ganggu, tapi kayak dia harus lawan, dia nggak boleh down sama sekali. Kalau down itu yang bahaya kata dia. Kalau ketika lagi down, mulut itu gampang banget membuat konflasi ataupun menampilkan di yang orang itu, jadi gampang dipermainkan hati dia kata. Jadi ya kenal gampang dipermainkan itu, ya udah si orang ini bakal meminta bantuan ke dukun karena kita nggak percaya atas perlindungan yang kasih sama yang di atas gitu lah. Berarti ya sih, mungkin ya, berarti dari yang gue dengar kan kalau misalkan ada perjanjian terus dia juga bisa turun ke keturunan anak keturunannya. Iya pasti dari darah dagingnya pas, soalnya emang yang gue tahu kan memang format ataupun isinya itu kan pasti kan dari tubuh juga. Si orang itu harus numbalin apa, misal rambut atau apa gitu dari kuku, dia itu kan buat sebagai bahan si tubuh itu nyambung ke kita. Kok yang gue tahu ya sih. Kalau dari lu sendiri nggak ada kayak gitu dari, soalnya kan ya lu istilahnya dibesarkan kayak gitu, itu berarti kalau dampak kayak gitu tuh udah pasti ke keturunan atau misalkan ke, kan ada juga misalkan ke orang yang disayangi atau gimana. Ya kalau dampak ya, kalau memang dari awalnya tuh memang gak ada persekutuan begitu mah aman aja, kayak kecuali memang orang itu lagi down. Jadi memang kayak dari yang gua tahu juga dari nenek moyang gua juga emang lu gak tahu, kayak lebih gak tahu, emang gak ada sama sekali yang untuk sebuah gitu. Tapi gue dari TK sampai sekarang kayak mentok di SMA gue udah 13 peristiwa, dan itu macam-macam, ada yang menampilkan, ada juga yang bikin gangguan. Sebenarnya kalau menampilkannya ya udah itu have fun-nya, itu malah itu jackpotnya gitu lah, have fun-nya kayak kita nemu yang bareng langka gitu tiba. Tapi kalau yang malesin itu kalau gangguin, asli kalau gangguin tuh males banget. Makanya gue lebih mending ketemu daripada gangguin. Ya, gitu aja. Kalau buat nih orang yang digangguin atau pas lu digangguin atau misalnya pas lu ngeliat deh, kalau ada kejadian kayak gitu tuh yang lo lakuin tuh apa sih? Misalnya lo berdoa atau lo cabut aja gitu. Pertama pastinya gue cabut dulu, ataupun kalau gue cabut karena emang bisa lagi sejalan dengan doa, ataupun ya udah gue stay, gue lihat. Soalnya nggak tahu nih, emang menurut kata-kata atau kalimat mama kita tuh lebih power gitu.
udah kalau ketemu gitu ini panting itu ya setan bakal takut gitu maksudnya. Jadi takut kuat energi aja, energi dia sama energi kita siapa yang lebih kuat. Kalau kita kayak merasa aduh ya gampang mereka lebih ini gitu loh. Tapi ya kayak gue itu pernah digangguin tuh lagi tidur, makanya gue malas banget kalau lagi gangguin. Gue lagi tidur di selasar masjid, pokoknya gue di luar, gue tidur tuh. Gue kayak disentuh 3 kali di bagian perut gue cariin, gue kira tuh siapa yang jahil, karena pikiran pertama gue bukan bukan gue yang gangguin, tapi orang. Jadi balik lagi dengan apa yang gue katain tadi. Jadi bagaimana kita berpikir bahwasanya itu kenapa terjadi gitu. Makanya gue anggapnya gue itu orang, ternyata gak ada siapa-siapa, orang semua pada tidur di dalam masjid, gue doang di luar sendiri ya. Oh ya udah, kata gue tidur lagi. Gue mending tidur daripada ngurusin gitu aja. Iya. Tapi karena gue belum ngerasain hal-hal kayak gitu juga, ngeliat juga kayaknya enggak. Nah itu kan misalkan ya karena kita tuh berbeda gitu. Misalkan lu dari awal pesantren terus banyak cerita-cerita kayak gitu, dan sedangkan gue kan nggak terlalu lama. Lu ada gak sih kayak hal-hal yang kejadian kayak gitu yang bikin lo penasaran gitu? Misalkan kayak kenapa sih mereka bikin perjanjian, terus kenapa sih kayak mereka tuh suka gangguin, atau apa tujuan mereka gitu? Kalau hal segitu kalau kayak penyebab ya ataupun cerita mereka kenapa begitu ya. Kalau sekarang memang gua tuh udah kayak ngapain sih gitu bahas gitu. Tapi kalau pas dulu pas gua masih SMA sempet itu gua tuh digangguin itu dari tangga atas. Itu ada orang kaya tapi palanya bener. Jadi lu kaya, palanya bener, nggak ada rumah. Itu real. Maksudnya itu yang nggak bisa gua selesaikan, itu bermanfaat ada gitu. Ya udah gua ngomong gitu, memang rumahnya tali gitu. Cuma seremnya masih bawa sampai sekarang jujur. Apa teman-teman gue juga. Soalnya apa? Dia kaya, matanya merah, palanya bener. Ngejar masalahnya, ngejar itu maksudnya yang bikin takut atau bikin masih bisa kita penasaran itu kenapa ada sih gitu loh. Masalah bukan gue doang yang kena, teman-teman gue juga kena semua. Kita keadaan ada 3 orang. Kita habis baru balik dari masjid jam 11. Kan asrama tuh orang itu kan aslinya ada yang naik ke atas ya. Kita naik, terus ada kayak yang lempar sendal gitu kan. Lempar sendal kan paling ada liftnya gini ya. Ini lurus, mentok WC. Nggak make sense dong. Orang sekencang apa 5 asrama bisa melewatin pakai sendal lemparan gitu dulu? Ada. Makanya kita lihat belakang. Itu mereka apaan cuy? Set, turun, tuh, wah kejar. Gitu. Itu emang pas kali itu kita mikirnya juga itu apaan cowok, itu apaan gitu maksudnya. Ya udah, tapi sekarang ya udah gitu. Kalau ketemu lagi alhamdulillah gitu malah bisa interaksi lagi. Kenapa sih gitu? Lebih mentingin kehidupan aja sekarang Pak. Kalau emang dulu ya cara menanggapinya, cara ininya kan berbeda-beda setiap orang. Itu aja. Ya, yang gue bingungin itu mereka tuh bisa apa ya? Kan kalau dari orang tua gue, terus misalkan dari nenek kakek gue ya, itulah pokoknya mereka tuh suka bilang tuh saya ketemu atau kalau misalkan ada apa-apa udah nggak apa-apa, di-ignore aja atau dibiarin aja, soalnya mereka kayak nggak bisa nyakitin kita secara fisik gitu, secara langsung. Oh itu benar. Itu memang kalau emang ada orang ya meninggal karena suatu kata bohong enggak. Ya karena yang bikin mereka meninggal karena ya sebis. Kalau kata gue, kalau emang ada kasus orang bunuh diri karena emang takutannya, ya udah nggak takut, mereka pengen mengakhiri hidupnya itu juga karena apa? Hasutan mereka, hasutan setannya atau hasutan jinnya, biar mengakhiri hidupnya. Yang pada dasarnya dari aturan Tuhan kita itu adalah lo boleh bunuh diri, lo melampaui batas dari kapasitas Tuhan gitu. Jadi sama balik lagi kata gue yang awal, mereka mau lo menyimpang. Gitu aja. Oh iya benar. Sama aja gitu aja. Kita bisa tarik benang merahnya itu. Ini kenapa ya udah. Pada awalnya mereka mau kita menyimpang, gitu. Menyakiti ya tetap bisa. Paling cuma menakuti aja. Karena emang ketakutan kita tuh lagi di bawah. Gitu Bu. Berarti bisa tuh misalkan
orang yang tet nih, misalkan yang tet suatu orang lain, berarti misalkan kalau orang lain itu berarti bukan iman ya, jadi kayak kepercayaan mereka aja gitu. Kayak misalkan mereka dari awal sama sekali nggak percaya, misalkan si setannya udah kayak tadi misalnya bisa ngerakin barang atau apa, terus si orang ini tuh kayak ya udahlah itu paling angin atau apa, dia jadi kayak nanti setannya ini sendiri lah kayak udah dia mah nggak percaya jadi nggak bisa. Tapi kalau misalkan orang yang percaya nih, dia misalkan gini-gini terus ada kejadian, pasti mereka nambah takut dong. Nambah takut, nambah ini, terus kasut dan jadilah kejadian yang sebenarnya mereka melakukan itu karena diri mereka sendiri, tapi atas dorongan setan itu. Jadi tapi gue masih belum bisa membenarkan atau mengiyakan kalau misal santet ataupun penglaris pasti Iya. Nah, gue belum bisa karena gue sama sekali ya apa ini ngalamin juga kayak kakak. Nah, jadi kalau kita cocok logika, coba kita pakai emang logika ataupun sains ya. Kalau memang kita masuk hal yang bisa penglaris lah, istilahnya ya misalnya makanan deh. Makanannya tuh kayak terasa enak, jadi pengunjung banyak banget yang datang gitu ya. Ya karena makanannya dikasih apa gitu sama si ininya, sama si ownernya. Itu owner dapat barang ownernya itu dari ya itu ya dukunnya. Karena apa? Pada dasarnya itu kan itu kekuatan dari jin tersebut atau makhluk tersebut untuk menarik kan. Tidak. Ataupun kalau santet misal satu dulu kayak di santet aku masuk kayak banyak kan kayak di TV deh yang masang ide warna aku. Sebenarnya gue belum bisa menjawab iya betul itu karena kekuatan kayak atau enggak. Cuma kalau menurut saya atau logika itu enggak masuk ke paku gitu lah. Buat dengan kayaknya kayak ya ngapain dengan kayaknya masukin paku juga kan ya. Itu yang belum bisa menjawab itu yang tapi ya udah itu kayak pasti ada itu aja istilahnya. Kita nggak usah kayak ngurusin banget kehidupan mereka. Kita hanya hanya hargai. Oh iya kan. Tapi nggak usah dipikirin aja. Membaca kayak setiap perjanjian itu pasti ada dampak buruknya juga ya. Pasti sih. Ya kayak tadi, terus kayak tadi apa misalkan dikasih sesuatu ke makanannya ternyata itu malah paku gitu. Benar. Soalnya banyak juga yang kayak misalkan nih Gojek nih, dia nganterin penumpang, sampai mana gitu, terus pas sudah ini dikasih uang, terus biasakan pas si driver sampai rumah ternyata daun, berarti bisa juga. Iya bisa begitu. Ada pun juga kan kata orang kalau lu nemu uang di jalan tumbal gitu kan ya. Kayak itu bisa dibilang tumbal karena kayak sih biar yang pemegang uang itu tuh bakalan sakit ataupun apa sebagai bahan tumbalan si orangnya. Tapi kan kalau menurut kayak kita sekarang kita nggak usah mikirin itu, ya udah dapat uang kita setar tunai ya udah langsung jadi saldo aja ya kan maksudnya tidak bersentuhan lagi kan yang dibutuhkan oleh si makhluk atau si dukun itu adalah tubuh bersentuhan sama tubuh kita. Itu yang paling butuh. Ya kalau saldo emang bisa rekening, emang gue bisa terima gitu aja. Ya misalnya kita oh ya udah dapat kalau kata orang, jaga dia gue itu tumbal lagi gitu. Allah makan ini buat makan gitu. Allah yang tinggal tunai aja bersusah gitu aja. Kita bisa menjawab hal-hal itu dengan simpel gitu. Tidak perlu dilebihkan atau takut-takutkan. Makanya pas ketika gue ceritain itu, gue hanya membagi experience gue, menjadi pengalaman gue. Gue bukan menakut-takuti, tapi gue hanya ya ini buat seksual aja, gitu aja, Matt. Berarti kita tuh percaya pasti kan, soalnya di kitab juga disuruh buat percaya kalau hal kayak gitu ada, tapi pasti nggak boleh terlalu percaya atau terlalu ngurusin ya. Iya gitu aja. Karena emang hal kayak gitu ya di luar kapasitas. Jadi ya emang kayak dari Tuhan juga kayak lu ngapain sih ngurusin? Ya lu tahu aja kalau itu ada, itu ciptaan gua. Tapi lu gak usah ngurusin juga, udah bukan urusan lu gitu aja. Dan ya karena nggak dijelasin juga, jadi bukan berarti kita boleh selama gitu. Bukan lu tidak boleh cepet. Ngapain aja sih? Udah ngikutin aja aturan dari gua. Kalau dari kata Tuhan yang bisa, udah lu ngikutin aja aturan gua, lu gak usah ngurusin. Dah gitu aja, very simple hidup banget. Ya ngomongin aturan nih, berarti
aturan mah kan kita ya udahlah jelas yang aturan yang dibuat dari atas kita tepati, tapi ada nggak sih kayak misalkan makhluk gitu tuh bisa buat aturan kayak misalkan pamali lah, kalau orang ini mah ngomongnya pamali, kalau misalkan nggak boleh buka payung di dalam rumah pas lagi panas kayak gitu. Itu kira-kira buat etika aja atau emang ada aturan? Itu bisa ya kita jawab dengan simpel aja. Kayak pamali kita gending koko malam-malam. Itu takutnya nanti bocor kayak kembaran kita, nanti kita dibunuh atau apa. Ya jawaban cinta. Lo gending koko malam-malam gak ada lampu. Pukul, bukan pukul yang kepotong. Tangan udah datang. Soalnya zaman dulu itu pamali itu dari zaman dulu. Jadi dulu potong kuku gak pakai kayak gunting kuku ini, tapi pakai gunting. Betul pakai gunting. Jadi istilahnya hal-hal yang pamali itu bukan berarti gua kayak menjelekkan atau mengadakan si pamali itu. Seperti kita bisa menjawab dengan simpel aja, kan? Misal pamali duduk depan pintu, nanti jodohnya tidak ada. Ya enggak, bukan jadi jodoh gak ada. Desain buat aturan siapa lu Tuhan gitu. Maksudnya ya udah kayak lu duduk depan pintu, lu ngalangin aja, lu ngalangin orang masuk. Bukan ngalangin jodoh, ngalangin rezeki, lo ngalangin orang masuk, sebenarnya gitu aja. Ya bisa dibilang pamali, ya udah itu bisa kita bilang itu buat-buatan dulu atau apa. Tapi ya udah kita perlunya itu kita mengaluskan dengan hal-hal yang simple, hal-hal yang kita bisa jawab ataupun makanya kita harus lagi ada Berarti ya emang kayak misalkan potong kuku terus akan duduk di depan pintu itu mah kan kayak ya udah hal umum aja. Tapi misalkan ya orang-orang dulu tuh bilang nanti ngalangin ini ngalangin itu mungkin cuman biar orang nggak pada ngelakuin itu kali. Tapi misalkan turun temurun ada cerita terus orang lebih percaya banget. Iya, jadi kemana-mana lah sih. Ya, nah mereka aja coba pamali cuma ada di Indonesia kan. Iya, karena apa Indonesia sebenarnya susah dibilangin, makanya dibuat cerita begitu, gitu aja. Tapi pernah nggak sih lo nemuin hal-hal yang apa ya? Lu kan tadi udah ada beberapa pengalaman sendiri atau misalkan pengalaman orang lain, ada nggak sih yang misalkan sebenarnya tuh bisa dijelasin secara saintis gitu, kayak lu pikir-pikir lagi nih, kayaknya kejadian gitu itu bisa dijelasin gini deh. Sampai saat ini gue sebenarnya belum ada dari 13 peristiwa gue itu yang bisa dijelaskan dari sains. Cuma lebih ke itu aja ketika gue pengen mandi di Hawen karena emang Cirebon panas gitu kan. Jadi gue mandinya malam biar agak lebih ademan gitu kan. Jadi jam 11 atau jam 12 gitu kan menjadi WC itu gini kan, nih bilik gitu kan. Dan itu di jalan gue nggak tahu kenapa itu jadi samping sini itu ada WC-nya, ada buat boker, sini juga ada buat boker, ini buat mandi aja, nggak ada buat bokernya. Nggak tahu kenapa itu semua pintu agak ketutup semua kan. Kita ya udah tinggal buka aja kan. Itu pintu yang kedua di sini nggak tahu kenapa pun lihat ada kepala buntu. Jadi istilahnya gue kenaikannya tuh bukan karena salah atau apa. Jangan di malam gitu. Maksudnya nasihat buat nasihatin gitu kan. Jadi secara ini kita bisa menjawabnya kayak etika atau kayak lebih ke jawaban buat diri kita juga gitu. Oh berarti itu kayak dari hal positifnya. Iya gitu, maksudnya jangan kita sampai kayak gue diterem nih, gue disakit nih, apa dia bisa gue mikir, udah nggak apa-apa gue kesehatan gue buat mandi malam gitu loh, itu aja. Walaupun emang agak sering dimunculin kepala buntung gitu ya, cuma ya udahlah kata gue gitu. Sampai sekarang gue masih mikirin tuh apa gitu, tapi ya udahlah, gitu aja. Sebenarnya gue belum bisa menjawab. Itu bisa dikaitkan lagi dengan saintis atau enggak. Malah yang tadi tinggal dilempar aja gue bisa ngaitin sama saintis. Lu bayangin aja 5 kamar, lu lempar gitu, bisa lurus aja mentok. Ya gue juga nggak pikirin gitu. Ya. Nah tapi ya sekarang tadi kan lu juga udah ngerasa pandangan lu berubah kan tentang hal-hal kayak gitu. Berarti itu kayak
emang karena lu nggak pernah denger lagi, atau pastilah yang sekarang lebih dikit lah cerita-cerita kayak gitu juga, karena mungkin teman-teman lu atau orang-orang lain itu udah punya kesibukan sendiri. Iya. Tapi menurut lu di Indonesia nih sekarang hal kayak gitu tuh menurun atau malah kayak tambah ini? Soalnya kan sekarang udah kayak banyak teknologi atau lain. Jadi sebenarnya kalau buat how you make report, gue nggak bisa bilang menurun atau meninggi lagi ya datanya ya. Tapi emang tabiat surat Indonesia-nya kita masih mempercayai bisnis begituan karena emang dari nenek moyang kita nyan. Jadi ya semoga aja dengan sekolah-sekolah sekarang kan menjadi pemikiran anak-anak kita ataupun SD kita tuh jadi pikirannya tinggi gitu loh. Jadi kita nggak hanya remeh kita di hal-hal mistis gitu. Bukan berarti gue nggak boleh ataupun gue menghina orang-orang yang mikirin hal mistis, tapi kita mendingin mikirin rupiah kita gimana sih cara naiknya gitu aja. Nggak bener kita ngomongin hal-hal bisnis yang belum tentu. Kan kalau kita mencari solusi gimana rupiah kita bakal naik, dan itu kan tentu. Gitu aja jawaban simpelnya. Tapi kalau memang datanya turun atau enggak, gue belum bisa jawabin. Soalnya banyak aja pasti teman kita juga yang pernah ngomong kayak lebih takut mistis daripada dia, jadi kurang atas lingkup mistisnya, sedangkan di luar itu banyak hal-hal yang bisa kita faktual yang kita bisa bahas gitu aja men. Tapi bukan berarti orang itu kayak boleh mencari tahu, itu kan pasti ada aja nih misalkan dia orangnya nggak percaya banget nih, terus dia misalkan ada kejadian nih kan, misalkan kayak gue tadi tuh, gue pasti langsung nyari kan, ternyata cuma gitu doang. Nah tapi ada juga misalkan hal-hal yang kayak lu tadi yang nggak bisa dijelasin. Itu tuh kalau misalkan dicari lebih lanjut tuh kan orang pasti bakal mendalami hal-hal kayak gitu kan. Ada juga berarti itu gak baik gitu, walaupun misalkan tujuan dia tuh biar ngasih tahu orang-orang kalau misalkan hal kayak gitu tuh nggak ada kayak gitu. Hal-halnya baik, cuma pasti setiap keputusan atau yang kita ambil itu pasti ada risiko. Istilahnya kayak temen gue pas kemarin kan pas masih karantina gue tadi bahas, gue sama temen-temen gue kawasan gue kan ke Gunung. Ya kita explore lah, walaupun kita baik cuma pesan gue tuh pengen nunjukin bahwasannya itu ada, tapi kita jangan terlalu takut gitu. Makanya kita istilahnya keuji nyali. Tapi konsekuensinya atau resiko yang kita dapat apa? Teman gue diikutin panas tinggi 3 hari juga sembuh. Panas itu panas banget, udah dikasih obat, dia gak teruntung gitu. Jadi gue bukan membenarkan bahwasanya dia tetap pelan atau enggak, tapi itu kenapa dia sakit gitu loh. Gue juga masih belum bisa menjawabin hal-hal yang sains gitu, nggak bisa. Ya tiba-tiba sakit mungkin emang karena imunnya turun, tapi agak mungkin gitu loh. Jadi emang karena pasti semua hal yang kita niatnya baik, pasti aja ada konsekuensi atau risiko atau dampak buruknya kita tidak tahu men. Itu aja men. Tapi kalau dari lu sendiri ada nggak sih pengalaman yang paling ini banget, yang kayak lu masih kepikiran terus kayak merubah pandangan lu dari yang misalkan nggak percaya terus jadi kayak jadi kejadian yang buat lu dari awal mungkin lu SD nggak percaya terus kesini jadi kayak oh iya ternyata benar ada gitu, yang merubah pandangan lu itu kejadian apa? Kan gue tadi ngomong gue sekarang di umur gue sekarang ini udah tiba ya di pemikiran gue, tapi pas ada satu kejadian pas gue SMA itu nggak bisa gue move on, susah banget men. Soalnya pertama gue emang sering banget tidur masjid atau di semester masjid pas SMA. Jadi gue tidur kalau di pondok itu pasti belum ada mama satu dong. Nah gue di jam 12 malam atau jam 2 malam gue lupa, pokoknya itu ada kayak orang lagi jam misalnya sapu hijau, lu sapu gitu ada suaranya dong, terus kita lo lagi tidur, lo ingat lo tidur itu bukan tidur siang men, lo tidurnya tidur jam malam jam 2 gitu.
lu gue bangun, lihat kanan itu kayak betulan tuh kayak ada bekas sapuan, debu tuh ngumpul di situ, kayak rambut ataupun potongan kuku tuh disapu, abis ada yang nyapu gitu. Padahal maksudnya kalau yang teman gue atau santri yang lain nyapu kayak nggak mungkin jam 1 malam nyapu ngapain gitu loh. Oke gitu, ini masih ini nih, ya udah gue tidur lagi dong. Ada lagi suaranya, gue cari nggak ada yang habis nyapu, nggak ada yang megang sapu ada di ujung picantol, nggak ada yang nggak habis nyapu. Habis itu yang paling bagus, gue ngadep kiri ke airnya ke dalam, itu ada mesin, aduh pasti tidur, nggak mungkin gitu loh. Pas gue lihat kanan, dia madinya kayak gini, mandi atas gitu ya, panjang ke atas, jadi bawahnya bolong ya. Nah, bayangkan gue lihat kanan, itu ada kayak nenek-nenek, gue inget nenek-nenek atau ibu-ibu. Jadi palanya tuh di bawahnya mading ini, dia buka mulut apa segini. Nih, sumpah itu ya emang paling gak bisa peristiwanya, gak bisa gak move on di situ. Soalnya apa? Mata yang pelotot, gigi tajam dia gini. Langsung cabut harus tahu. Bodoh amatin badan-badan gue. Itu peristiwa yang gak bisa gue move on ya. Itu emang agak. Soalnya dua hal yang gue agak suka tuh disatuin, men. Gue digangguin dengan cara tadi, bikin gue bangun dong. Ditampakin, gimana gak move on-nya? Coba ke sini. Oh ya udah itu jackpotnya adalah itu gue manis hidup kata gue. Pengalaman ya gitu, cuma bukan menjadikan gua nakut-nakutin gitu tapi ya balik lagi itu ya udah experience, kita have fun aja, kita itu seru-seruan gua aja gitu, bahas aja ya, jadi gitu Mel. Tapi menurut lu setiap kejadian yang udah lu alami kira-kira ada manfaatnya gak? Atau misalkan ada pelajaran gak di balik kejadian itu? Tentu tadi kata gue tadi kayak kepala gue tuh berarti jangan lu tuh mandi malam, padahal juga mandi malam terus kesannya gitu emang gak baik kan buat kesehatan. Tidak penting. Kemudian mungkin yang tadi nenek-nenek yang nyapu itu ingatin gua udah lu tidur di asrama jangan di lantai gitu, kasihan banget ya, manfaatnya gitu ya, sisi yang bisa kita ambil. Oh ya udah kita gak boleh aneh-aneh gitu. Kemudian pas zaman dulu pas gue ketemu pocong, ya udah lu kalau lagi bawa ikutin yang rombongan lain, gak usah ngasih lewat shortcut yang lu tahu kan ketemu gua gitu, bahasa dari pocong. Jadi kita gak perlu takut hal-hal begitu kalau dari itu sendiri, gitu aja cuy. Dan gini Yes. Tapi ya pasti setiap pengalaman orang juga beda-beda. Ya betul, pasti beda-beda. Tadi gue nggak menyamakan. Mas dan dua pesan dari gue, ketemu begitu hujan itu hadiah aja dari itu loh. Nah cuma tanggal jackpot tuh nggak ada yang tahu gitu aja. Tapi kan ya pasti nggak semua orang bisa langsung mengambil hikmahnya, atau ada yang mereka malah makin takut, makin tersesat di yang kayak gitu-gitu. Jadi buat lo nih akhiran, ada nggak sih pesan buat ya orang-orang yang masih percaya, atau pesan general lah buat kayak hal-hal kayak gitu tuh cara nyikapinnya, terus kayak kalau misalkan lo ketemu itu gimana, pokoknya pesan general lah buat hal-hal kayak gitu tuh harusnya di kayak gimana? Ya ditanggapinnya tuh gimana? Oke, buat para penonton di VPL yang lihat podcast ini, dari gua pegang omongan gua Muhammad Fadil Asyamial, dari gua bukan menghina ataupun merendahkan kalian dengan atas statement yang kalian percayain bahwasanya hal-hal itu ada. Cuma ada banyak hal yang perlu kita urusin lagi selain urusan ini. Simpel aja, rupiah cara naiknya gimana, kayak gitu aja dari gua. Dari gue gitu lebih simpel karena itu lebih penting ngurusin daripada setan nih, kayak sudah penting gitu aja, Blay. Cukup. Ya, sebetulnya dengan hal yang simpel yang gue tadi omongin atau kasih pesan gue sampaikan, harusnya itu tersampaikan ya. Banyak hal yang harus kita uruskan daripada urusin hal sepele mistis seperti itu. Gitu, guys. Baik, mungkin ceritanya udah dulu ya. Udah mau pagi nih kayaknya. Ya, kita record jam 2 malam ya. Mungkin bagi teman-teman yang punya cerita horor seperti Mas Fadil ini, boleh langsung aja kirim ke kontak di bawah. Sekian dari Taras Podcast. Ya,
Dadah Terima semuanya. kasih atas kesempatannya guys.